Selamat siang Mas Ronald, perkenalkan nama saya Fitri Nurhayati dengan NIM 2022-0406, izin mempresentasikan hasil penelitian yang setelah saya lakukan sebelumnya. Penelitian yang telah saya lakukan sebelumnya berjudul Analisis Isi Pesan dalam Konten Edukasi Autisme di Media TikTok, Studi Kuantitatif pada akun @mami_devon dan seputar autisme periode April 2024 hingga Februari 2025. Abstrak dari penelitian ini adalah autisme mempengaruhi komunikasi dan interaksi individu, serta berdampak pada keluarga dan masyarakat. Media sosial seperti TikTok kini bisa menjadi sarana edukasi yang efektif dalam pengurangan stigma terkait autisme. Penelitian ini akan menganalisis 100 konten dari akun @mami_devon dan @seputar autisme pada periode April 2024 hingga Februari 2025 dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Hasilnya, tema yang dominan dalam penelitian ini adalah pengelolaan autisme dengan sifat pesan yang paling besar adalah bersifat edukatif dan respon audiens seperti komentar, like, dan share yang masih terbilang rendah pada kedua akun tersebut. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya angkat ada 4. Yang pertama, media sosial kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk sarana edukasi. Yang kedua, TikTok berpotensi menjadi media efektif untuk menyampaikan informasi terkait dengan autisme. Yang ketiga, menurut data dari CDC tahun 2023, prevalensi autisme meningkat dengan 1 dari 30 anak usia 8 tahun di Amerika Serikat terdiagnosis gejala autisme. Yang ke yang terakhir, perlu dikaji bagaimana pesan tentang autisme disampaikan lewat media TikTok dan bagaimana respon audiens terhadap pesan yang telah disampaikan tersebut. Pada bagian penelitian terdahulu, saya mengambil 3 penelitian terdahulu untuk dijadikan kebaruannya di dalam penelitian ini. Yang pertama, dengan judul The Reach and Accuracy of Information and on Autism on TikTok yang ditulis pada tahun 2023 oleh Diego Aragon Guevara, Elizabeth Sheridan, Grace Castle, dan Giacomo Vivan. Yang kedua dengan judul The Influence of Social Media on the Perception of Autism Spectrum Disorder, Content Analysis of Public Discourse on YouTube Videos, yang ditulis pada tahun 2023 oleh Squab Bakombo dan N. Concle. Dan yang terakhir, penelitian yang berasal dari Indonesia dengan judul Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Diseminasi Informasi Mengenai Autisme, yang ditulis pada tahun 2018 oleh Hilya Layinah. Kebaruan dari 3 penelitian tersebut yang ada di penelitian ini adalah yang pertama, menggunakan metode yang berbeda dari sebelumnya, yaitu analisis isi kuantitatif. Yang kedua, menggunakan 2 akun yang menjadi perbandingan isi konten. Sedangkan pada 3 penelitian sebelumnya yang saya ambil, tidak ada penelitian yang membandingkan 2 akun, baik itu 2 akun TikTok maupun dengan 2 akun YouTube. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana tema pesan autisme pada akun TikTok @mami_devon dan seputar autisme periode April 2024 hingga Februari 2025. Yang kedua, bagaimana sifat pesan autisme pada akun TikTok mami_devon dan seputar autisme periode April 2024 hingga Februari 2025. Yang ketiga, bagaimana tanggapan pesan autisme pada akun TikTok mami_devon dan seputar autisme periode April 2024 hingga Februari 2025. Tujuan penelitiannya juga ada 3, karena tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, menjelaskan tema pesan autisme pada kedua akun TikTok tersebut. Yang kedua, menjelaskan sifat pesan autisme pada kedua akun TikTok tersebut. Yang ketiga, menjelaskan tanggapan pesan autisme pada akun TikTok @mami_devon dan seputar autisme periode April 2024 hingga Februari 2025. Selanjutnya ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya preferensi dan literatur ilmiah terkait edukasi autisme di media sosial, khususnya pada media sosial TikTok, melalui penelitian pada akun @mami_devon dan @seputar autisme. Dan pada manfaat praktis, penelitian ini
diharapkan dapat menjadi sumber edukasi dan penyuluhan informatif bagi audiens dalam memahami representasi autisme yang disampaikan melalui tema pesan, sifat pesan, dan tanggapan pesan di kedua akun tersebut. Teori dan konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 6, namun konsep utama yang saya gunakan untuk acuan penelitian ini ada 3. Yang pertama ada tema pesan, sifat pesan, dan tanggapan pesan, serta tiga konsep pendukung lainnya ada media sosial, autisme, dan komunikasi media baru. Di dalam metode pelaksanaan terdapat paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme yang bertujuan untuk menganalisis konten edukatif di dua akun TikTok berdasarkan konsep utama dan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan menganalisis unit analisis sebanyak 100 konten yang terdiri dari 50 konten dari akun @mami_devon dan 50 konten lagi dari @seputar autisme pada periode April 2024 hingga Februari 2025. Selanjutnya, penelitian ini mengumpulkan data melalui dokumentasi konten edukasi autisme di akun TikTok @mami_devon dan @seputar autisme dengan acuan konsep utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan diuji menggunakan teknik uji antar-coder untuk memeriksa kepastian datanya atau confirmability. Setelah adanya kesepakatan antar-coder tersebut, penelitian ini akan menerapkan formula Hosty antar-coder untuk menguji confirmability-nya. Rumus Hosty-nya sudah saya lampirkan di dalam PPT tersebut. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan ini hasil yang diharapkan ini ada dihitung dari rumus Hosty antar coder yang telah diuji sebelumnya. Hasil yang diharapkan ini ada yang pertama ada tema pesan. Dari analisis 100 konten pada kedua akun tersebut selama April 2024 hingga Februari 2025, diharapkan tema yang dominan adalah pengelolaan autisme, yakni sebesar 60%. Pengelolaan autisme ini kontennya berisi cara berkomunikasi yang tepat pada individu dengan autisme, cara menangani individu dengan autisme, dan cara membentuk rutinitas harian pada individu autisme. Disusul dengan peningkatan kesadaran dengan persentase sebesar 22% dan dukungan sosial sebesar 18%. Selanjutnya ada sifat pesan. Sifat pesannya dari analisis 100 konten pada akun TikTok seputar autisme dan @mami_devon. Sifat pesan yang paling dominan adalah edukatif, yaitu sebesar 50%. Sifat pesan edukatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, memberikan eh, informasi, dan juga memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang bisa dilakukan atau bisa ditangani kepada individu dengan autisme. Disusul dengan sifat pesan informatif dengan persentase sebesar 30% dan persuasif sebesar 20%. Selanjutnya ada tanggapan pesan. Tanggapan pesan masih terbilang sangat rendah. Di akun @mami_devon, hanya 10% audiens yang aktif menanggapi pesan terkait autisme tersebut. Ini termasuk dengan share dan komen serta like. Di akun TikTok seputar autisme, bahkan lebih rendah lagi persentase audiens yang menanggapi kontennya dan hanya sebesar 5% yang aktif menanggapi konten terkait autisme tersebut. Semua hasil yang diharapkan ini dari mulai sifat pesan, tema pesan, dan tanggapan pesan ini diambil dari rumusan masalah yang sudah saya tetapkan sebelumnya dan juga konsep-konsep utama yang sudah saya tetapkan sebelumnya. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian saya, terdiri dari buku, jurnal, dan juga website. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata dan mohon maaf atas kesalahan katanya, dan terima kasih atas waktunya.